Pria ini dihina dan diremehkan karena seorang petani miskin. Tak disangka, semua terkejut setelah tahu yang sebenarnya. Ternyata, matahari mulai terbit di ufuk timur, menyapu embun pagi yang melekat di daun-daun padi. Desa Kebonagung, sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, tampak damai dalam cahaya emas pagi itu. Pepohonan kelapa melambai pelan diterpa angin, sementara burung-burung berkicau riang di antara cabang-cabangnya. Di tengah hamparan sawah yang hijau, berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman luas yang dipenuhi bunga melati. Di depan rumah itu, seorang gadis muda sedang duduk di tangga bambu. Namanya Sekar, sebuah nama yang sesuai dengan kecantikannya. Seperti bunga melati yang harum dan lembut. Kulitnya seputih susu, rambutnya hitam legam mengalir seperti sungai, dan senyumnya semanis gula aren. Banyak pemuda di desa ini yang jatuh hati padanya, tetapi Sekar tidak pernah memberikan perhatian lebih pada mereka. Hatinya telah tertambat pada satu impian besar, meninggalkan desa ini dan hidup bahagia di kota besar bersama pria kaya yang bisa memberinya segala kemewahan. Sekar selalu memimpikan pria itu, seseorang yang tampan, berkelas, dan memiliki mobil mewah serta rumah megah. Ia sering membayangkan dirinya berjalan di mal-mal besar, mengenakan gaun indah, dan menjadi sorotan semua orang. Baginya, kehidupan di desa ini terlalu kecil, terlalu sederhana, dan terlalu membosankan. Ia ingin lebih. Namun takdir tampaknya memiliki rencana lain. "Kamu sudah mendengar kabarnya, kan?" tanya ibunya suatu sore, saat Sekar sedang membersihkan bunga melati di halaman depan. Suara ibunya terdengar lembut, tetapi ada nada kekhawatiran di dalamnya. Sekar menoleh, matanya menyipit. "Apa maksudmu, Bu?" Ibu menghela napas panjang. "Ayahmu, dia sudah menjodohkanmu." Sekar merasa tubuhnya membeku. Tangan yang sedang memegang sapu lidi itu pun berhenti bergerak. "Menjodohkanku? Dengan siapa?" tanyanya, meskipun dalam hati ia sudah merasakan firasat buruk. "Paiman," jawab ibunya pelan, seolah-olah takut akan reaksi putrinya. Sekar terdiam. Tubuhnya terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar cerah di atas kepala. "Paiman? Pemuda itu, bagaimana bisa ayahnya melakukan ini padanya?" Paiman adalah pemuda sederhana yang bekerja sebagai petani. Wajahnya penuh guratan kerja keras, pakaiannya lusuh, dan tangannya kasar akibat mencangkul tanah setiap hari. Ia bukanlah pria yang pernah ada dalam impiannya. Tidak ada kemewahan dalam hidupnya, tidak ada mobil mewah, tidak ada rumah megah. Hidupnya hanya tentang kerja keras dan kesederhanaan. "Aku tidak mau." Bentak Sekar tiba-tiba membuat ibunya tersentak. "Kenapa ayah harus menjodohkanku dengan dia? Apa salahku?" Ibunya hanya bisa menundukkan kepala. "Ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Paiman adalah pemuda baik, pekerja keras, dan dia sangat mencintaimu." "Cinta?" Sekar tertawa sinis. "Bagaimana bisa aku mencintai seseorang seperti dia? Aku tidak bisa hidup seperti ini, Bu. Aku butuh lebih dari sekadar ladang dan cangkul." Tetapi tidak peduli berapa kali Sekar menolak, keputusan ayahnya tetap tidak berubah. Pernikahan itu akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Setiap kali memikirkannya, Sekar merasa dadanya sesak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa impian besarnya hancur begitu saja oleh keputusan seorang tua yang hanya melihat dunia dalam batasan desa kecil ini. Di malam-malam sepi, Sekar sering menangis sendirian di kamarnya. Ia memandangi langit malam yang bertabur bintang, membayangkan bagaimana rasanya jika ia bisa melarikan diri dari semua ini. Namun, realitas tetap menghantui pikirannya. Ia tidak punya pilihan. Takdir telah memutuskan jalannya, dan entah bagaimana caranya, Sekar harus menemukan cara untuk menghadapi hari pernikahannya nanti. Matahari pagi tampak lebih cerah dari biasanya, seolah-olah alam ikut merayakan hari yang istimewa ini. Di desa Kebonagung, suasana sudah ramai sejak dini hari. Para tetangga berbondong-bondong datang ke rumah Sekar, membawa bunga melati, kue-kue tradisional, dan ucapan selamat.
Rumah kayu sederhana itu berubah menjadi tempat perayaan yang penuh warna dan kehangatan. Namun, di tengah keriuhan itu, hati Sekar terasa kosong. Ia duduk di depan meja rias sederhana, memandangi pantulan dirinya di cermin yang retak. Rambutnya telah disisir rapi dengan hiasan bunga melati, kebaya indah berwarna putih gading membalut tubuhnya dengan anggun. Di lehernya tergantung kalung, emas pemberian ibunya, kalung yang dulunya milik neneknya. Semua orang mengatakan bahwa ia terlihat seperti ratu, tetapi bagi Sekar, semua itu tidak ada artinya. "Kamu cantik sekali, Nak," ucap ibunya pelan, sambil menepuk bahu Sekar dengan lembut. "Ini hari bahagiamu." Sekar hanya bisa tersenyum tipis tanpa menjawab. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tetapi ia berusaha menahannya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan keluarga atau tamu-tamu yang akan datang. Namun, dalam hati ia merasa hancur. Ini bukanlah hari bahagia baginya. Ini adalah hari di mana semua mimpinya runtuh. Sementara itu, di balai desa yang telah dihias dengan kain batik merah dan kuning, Paiman sedang bersiap-siap. Ia mengenakan beskap hitam dengan celana panjang batik, serta blangkon yang membuatnya tampak lebih dewasa. Wajahnya berseri-seri, meskipun jelas terlihat jejak-jejak lelah akibat bertahun-tahun bekerja di sawah. Di tangannya, ia memegang cangkul tua yang sengaja ia bawa sebagai simbol pekerjaannya. "Aku tahu aku bukan pria sempurna," gumam Paiman pada dirinya sendiri, sambil memandangi bayangannya di cermin. "Tapi aku akan mencintainya dengan sepenuh hati. Itu janjiku." Pesta pernikahan dimulai dengan suara gamelan yang riang mengiringi kedatangan pengantin. Tamu-tamu mulai berkumpul di balai desa, tertawa dan bercanda satu sama lain. Ketika Sekar muncul di pelaminan, semua orang terdiam sesaat, kemudian meledak dalam tepuk tangan. Gadis itu benar-benar terlihat seperti bidadari turun dari kayangan. Namun, Sekar tidak merasakan kebahagiaan apapun. Ia berjalan pelan menuju kursi pelaminan. Langkahnya terasa berat seperti membawa beban ribuan kilogram. Ketika ia duduk di samping Paiman, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena haru, tetapi karena kecewa mendalam. Hatinya terasa hampa, seolah-olah ia baru saja kehilangan segalanya. Di sisi lain, Paiman duduk dengan wajah cerah dan senyum lebar. Ia memandangi Sekar dengan tatapan penuh kasih sayang, seakan-akan gadis itu adalah pusat dunianya. Dengan tangan yang agak gemetar, ia menggenggam tangan Sekar erat-erat. "Aku memang hanya petani miskin," bisik Paiman pelan, meskipun hanya cukup didengar oleh Sekar. "Tapi aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati, Sekar. Aku janji." Sekar tidak menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menahan tangisnya agar tidak semakin terlihat oleh para tamu. Ia merasa malu, marah, dan kecewa secara bersamaan. Tidak ada ruang sedikit pun dalam hatinya untuk menerima kata-kata Paiman saat ini. Para tamu, yang tidak menyadari kesedihan mendalam Sekar, tertawa terbahak-bahak saat Paiman dengan bangga menunjukkan cangkul tuanya kepada mereka. Beberapa orang bahkan berseloroh. "Wah, ini mah pengantin modern ya, pakai cangkul di pelaminan." Semua orang tertawa, termasuk Paiman sendiri. Tapi Sekar hanya bisa menggigit bibirnya. Ia merasa semakin jauh dari dunianya sendiri. Di balik air, mata yang terus mengalir di pipinya, ada rasa haru yang samar-samar mulai muncul. Mungkin, pikirnya dalam hati, cinta tidak selalu datang dalam bentuk pangeran berkuda putih. Kadang-kadang, cinta hadir dalam bentuk pria sederhana, dengan cangkul di tangan dan hati yang tulus. Namun, meskipun ada sedikit kelembutan yang mulai menyentuh hatinya, Sekar masih belum bisa menerima kenyataan. Hari ini adalah awal dari hidup baru yang tidak pernah ia impikan, dan ia tidak tahu apakah ia akan mampu bertahan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan suasana yang canggung dan tegang. Sekar mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai istri Paiman, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh rasa kecewa dan penolakan. Ia tidak bisa melupakan mimpi-mimpinya tentang kehidupan mewah di kota besar bersama pria kaya. Setiap kali ia melihat Paiman bekerja keras di sawah,
membajak tanah dengan cangkul tua itu, ia merasa semakin jauh dari dunia yang selalu ia impikan. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Sikap Paiman yang terlalu baik, terlalu sabar, dan terkadang terlalu aneh. Paiman sering keluar rumah larut malam, tetapi ketika Sekar bertanya, ia hanya menjawab dengan senyum polos. Ada pekerjaan sedikit di balai desa. Jawaban itu terdengar masuk akal pada awalnya, tetapi lama-kelamaan Sekar mulai curiga. Kenapa seorang petani harus bekerja sampai larut malam? Apalagi, beberapa kali ia mendengar suara mobil yang datang dan pergi di depan rumah mereka. Bukankah mobil adalah sesuatu yang sangat jarang ditemui di desa ini? Rasa penasarannya semakin memuncak ketika suatu sore, saat Paiman sedang pergi ke sawah, Sekar menemukan sebuah tas kulit hitam tersembunyi di lemari. Tas itu tampak mahal, tidak seperti barang-barang lain yang dimiliki Paiman. Ketika ia membukanya dengan hati-hati, matanya melebar. Di dalam tas itu terdapat dokumen-dokumen penting, kartu nama, dan bahkan sebuah paspor. Paspor itu menunjukkan foto Paiman. Tetapi nama yang tertulis bukanlah Paiman, melainkan Hendra Pratama. Sekar terdiam, tangannya gemetar. Siapa sebenarnya pria yang telah dinikahinya ini? Apakah selama ini ia hidup dalam kepalsuan? Beberapa hari kemudian, rahasia besar itu akhirnya terungkap. Suatu pagi yang cerah, ketika Sekar sedang menyapu halaman depan, suara deru mesin mobil tiba-tiba memenuhi udara. Ia menoleh dan melihat beberapa mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah mereka. Semua orang di desa berhenti beraktivitas, memandang heran rombongan itu. Dari salah satu mobil, turun sekelompok pria berjas rapi. Mereka semua memandang Paiman yang sedang duduk santai di bawah pohon dekat sawah dengan hormat. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Pak Hendra, kami sudah menunggu Anda di kantor." Para tetangga yang sedang berkumpul langsung bergumam heboh. "Pak Hendra, siapa dia?" tanya seorang ibu sambil menutup mulutnya dengan tangan. Sekar berdiri terpaku, napasnya terhenti sejenak. Matanya beralih antara para pria berjas itu dan Paiman yang kini tersenyum tipis. Perlahan, ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. "Apa maksud semua ini?" tanya Sekar dengan suara bergetar. Paiman, atau lebih tepatnya Hendra, menghela napas panjang. Ia memandang Sekar dengan tatapan penuh arti. "Maafkan aku, Sekar. Aku belum jujur padamu tentang siapa aku sebenarnya." Semua orang di desa terdiam. Mata mereka tertuju pada Hendra. Ia melanjutkan, "Aku bukan hanya seorang petani biasa. Aku adalah pengusaha muda yang sedang mencoba mencari istri yang benar-benar mencintaiku apa adanya, bukan karena harta atau statusku. Aku menyamar sebagai Paiman untuk menguji hatimu dan hati orang-orang di sekitarku." Sekar merasa tubuhnya membeku. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Jadi selama ini, pria yang ia anggap miskin dan sederhana, ternyata adalah seorang bos besar yang kaya raya? Bagaimana mungkin ia tidak menyadarinya? "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Sekar, suaranya penuh amarah dan kebingungan. "Aku lelah," jawab Hendra pelan. "Aku lelah dengan orang-orang yang hanya mendekatiku karena uangku. Aku ingin tahu apakah ada seseorang di luar sana yang bisa menerimaku apa adanya. Dan aku memilihmu, Sekar. Karena meskipun kamu menolakku di awal, aku melihat bahwa kamu memiliki hati yang baik. Kamu hanya butuh waktu untuk memahami arti cinta yang sesungguhnya." Para tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang tertawa geli, ada yang terkejut, dan ada juga yang iri. Sementara itu, Sekar merasa campuran emosi yang luar biasa. Malu, marah, bingung, dan bahkan sedikit lega. Ia tidak tahu apakah ia harus marah pada Hendra karena telah mempermainkannya, ataukah ia harus merasa bersyukur karena telah menikahi seorang pria yang jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, rahasia ini telah mengubah segalanya. Setelah rahasia terungkap, kehidupan di desa Kebonagung berubah drastis. Semua orang membicarakan Hendra,
atau yang mereka kenal sebagai Paiman, dan betapa ia ternyata adalah seorang pengusaha sukses. Rumah sederhana tempat mereka tinggal kini sering dikunjungi oleh orang-orang berjas rapi yang datang dengan mobil mewah. Para tetangga mulai melihat Sekar dengan pandangan baru, penuh iri dan kekaguman. Namun, bagi Sekar, semuanya justru terasa lebih rumit. Ia tidak bisa memutuskan apakah ia harus merasa bersyukur atau marah. Di satu sisi, ia telah menikahi seorang pria yang jauh lebih baik daripada impian lamanya, kaya, tampan, dan memiliki segalanya yang pernah ia idam-idamkan. Tapi di sisi lain, ia merasa dipermainkan. Bagaimana mungkin Hendra bisa menyamar begitu lama tanpa memberitahunya? Apakah semua ini hanyalah sebuah tes besar untuknya? Hendra sendiri tidak memaksa Sekar untuk langsung menerimanya. Setelah kejadian itu, ia memberikan waktu dan ruang bagi Sekar untuk memikirkan perasaannya. "Aku tahu ini sulit bagimu," katanya, suatu malam, saat mereka duduk berdua di bawah cahaya bulan. "Aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Kamu punya hak untuk memilih." Sekar hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ia benar-benar mencintai Hendra? Ataukah ia hanya merasa terpaksa karena semua yang telah terjadi? Beberapa hari kemudian, Sekar memutuskan untuk pergi ke sawah tempat Hendra biasa bekerja. Ia ingin melihat dari dekat seperti apa sosok suaminya sebenarnya. Ketika ia sampai di sana, ia melihat Hendra sedang membantu para petani memperbaiki saluran air yang rusak. Tangannya yang dulu ia anggap kasar kini tampak kuat dan penuh tujuan. Wajahnya dipenuhi keringat, tetapi senyumnya tetap cerah. "Kenapa kamu masih melakukan semua ini?" tanya Sekar pelan, ketika Hendra akhirnya menyadari kehadirannya. Hendra menghentikan pekerjaannya dan menoleh. "Karena aku tumbuh dari sini," jawabnya sambil tersenyum. "Meskipun aku sekarang memiliki banyak hal, aku tidak akan pernah melupakan dari mana aku berasal. Ini adalah cara hidupku, Sekar. Aku bukan hanya bos besar di kantor. Aku juga petani, bagian dari desa ini." Sekar terdiam. Kata-kata Hendra membuatnya berpikir ulang tentang nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Ia selalu menganggap kekayaan materi sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan. Namun, melihat Hendra yang bekerja keras di ladang meskipun ia sudah memiliki segalanya, Sekar mulai mempertanyakan prioritasnya sendiri. Perlahan-lahan, Sekar mulai melihat sisi lain dari Hendra. Ia tidak hanya seorang pria kaya, ia juga seorang pemimpin yang peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering memberikan bantuan kepada keluarga miskin di desa, mendanai proyek-proyek komunitas, dan bahkan membuka peluang kerja bagi anak-anak muda yang ingin belajar bisnis. Semua itu dilakukan dengan rendah hati, tanpa gembar-gembor atau pencitraan. Namun, proses transformasi Sekar tidak berjalan mulus. Ia masih harus berjuang melawan ego dan prasangka lamanya. Suatu hari, ketika ia sedang berbincang dengan teman-teman lamanya, salah satu dari mereka menyindirnya dengan nada sinis. "Jadi, kamu sekarang istri bos besar ya? Pasti enak banget hidupmu sekarang," kata salah satu temannya, dengan senyum yang terlihat lebih seperti ejekan. Sekar merasakan darahnya mendidih. Ia ingin membela diri, tetapi ia sadar bahwa tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang-orang yang hanya melihat permukaan. Sebaliknya, ia memilih diam dan tersenyum. "Aku bahagia dengan pilihanku," katanya singkat, lalu meninggalkan percakapan itu. Malam harinya, Sekar duduk di depan rumah, memandangi langit yang bertabur bintang. Hendra datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Aku sedang berusaha memahami arti cinta yang sesungguhnya," jawab Sekar pelan. "Selama ini, aku hanya melihat cinta sebagai sesuatu yang material. Tapi sekarang aku mulai melihat bahwa cinta itu lebih dari sekadar harta atau status. Cinta itu tentang penerimaan, tentang ketulusan." Hendra tersenyum. "Dan aku sangat bersyukur bahwa kamu mulai melihat hal itu." Sekar balas tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lega. Ia mulai menerima bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang ia bayangkan. Kadang-kadang, cinta hadir dalam bentuk pria sederhana dengan cangkul di tangan,
dan hati yang tulus, meskipun pria itu ternyata juga seorang bos besar. Beberapa bulan telah berlalu sejak rahasia Hendra terungkap. Desa Kebonagung kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Proyek-proyek komunitas yang didanai Hendra mulai menunjukkan hasil nyata. Saluran irigasi baru memudahkan para petani mengairi sawah mereka, dan beberapa anak muda desa mendapatkan pelatihan bisnis langsung dari tim manajemen perusahaan Hendra. Semua orang di desa mulai melihat Hendra tidak hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli pada kehidupan mereka. Namun, perubahan paling besar terjadi pada Sekar. Gadis yang dulu hanya memikirkan kemewahan dan kehidupan, kota besar itu kini telah bertransformasi menjadi wanita yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia mulai terlibat aktif dalam kegiatan komunitas, membantu Hendra mengelola proyek-proyek sosial, dan bahkan belajar bekerja di ladang bersama para petani. Awalnya, ia merasa canggung dan tidak terbiasa dengan kerasnya pekerjaan di sawah. Namun lambat laun, ia mulai menikmatinya. Ada sesuatu yang menenangkan tentang menyentuh tanah basah, merawat tanaman, dan melihat hasil kerja kerasnya tumbuh setiap hari. Sekar juga mulai benar-benar mencintai Hendra, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena ketulusan dan kesederhanaannya meskipun ia memiliki segalanya. Hendra sendiri sangat senang melihat perubahan dalam diri Sekar. "Kamu sudah jauh berbeda dari gadis yang pertama kali aku temui," katanya suatu sore, saat mereka sedang duduk di bawah pohon rindang setelah seharian bekerja di sawah. "Aku juga merasa begitu," jawab Sekar sambil tersenyum. "Aku belajar banyak dari kamu, dari desa ini, dan dari semua orang di sekitarku. Aku tidak lagi ingin lari dari kehidupan ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Sekar. Kenangan akan ejekan dan cemoohan orang-orang yang pernah meremehkannya. Mereka yang dulu menertawakan impian besarnya, yang merendahkan Paiman atau Hendra, dan yang sekarang tiba-tiba berubah sikap karena mengetahui kekayaan suaminya. Sekar tidak berniat membalas dendam secara langsung, tetapi ia ingin membuktikan kepada mereka bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada apa yang mereka pikirkan. Suatu hari, sebuah insiden kecil membuat Sekar akhirnya merasa puas atas perjuangannya. Salah seorang teman lamanya, Ratih, yang dulu sering mengejeknya karena dinikahi petani miskin, datang berkunjung ke rumah mereka. Ratih terlihat gugup, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Ia dan suaminya, seorang pegawai biasa, baru saja pindah ke desa Kebonagung setelah gagal mendapatkan pekerjaan di kota besar. "Selamat ya Sekar," kata Ratih dengan nada yang agak canggung. "Kami dengar kalau suamimu ternyata hebat sekali. Kami kira dia cuma petani biasa waktu itu." Sekar tersenyum tipis, matanya penuh arti. "Ya, kadang-kadang kita salah menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja, kan?" Ratih terdiam, wajahnya memerah. Ia tampak malu, tetapi juga iri melihat kebahagiaan Sekar bersama Hendra. "Maafkan aku kalau dulu aku pernah bicara sembarangan," ucap Ratih pelan. "Tidak apa-apa," balas Sekar dengan tenang. "Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa saling mendukung satu sama lain. Kalau kamu butuh bantuan, aku dan Hendra selalu siap membantu." Setelah Ratih pergi, Sekar merasa lega. Ia tidak perlu membalas dendam dengan amarah atau kata-kata kasar. Kebahagiaannya bersama Hendra sudah cukup untuk membungkam semua orang yang pernah meremehkannya. Ia juga sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang menjalani hidup dengan integritas dan ketulusan. Hendra, yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan, mendekat dan memeluk Sekar erat. "Kamu sudah berubah banyak, Nak," katanya lembut. "Aku bangga padamu." Sekar memeluknya balik. Air, mata haru menggenang di matanya. "Terima kasih sudah sabar denganku, Hendra. Kamu telah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya." Matahari mulai terbenam di Cakrawala, memancarkan cahaya oranye yang lembut ke seluruh desa Kebonagung. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang mekar di halaman depan rumah Sekar dan Hendra. Suara burung-burung yang pulang ke sarangnya mengiringi hari yang akan segera berakhir dengan damai. Sekar duduk di tangga bambu di depan rumah,
memandangi ladang-ladang hijau yang membentang luas di kejauhan. Ia tidak lagi merasa bahwa desa ini terlalu kecil atau membosankan. Sebaliknya, ia merasa bahwa setiap sudut desa ini penuh dengan kehidupan, cerita, dan pelajaran berharga. Ia bahkan mulai menyukai rutinitas sederhana yang dulunya ia anggap rendah. Menyapu halaman, menanam bunga, dan membantu para petani di sawah. Hendra muncul dari balik pintu dengan 2 gelas teh manis hangat di tangannya. Ia tersenyum saat melihat Sekar duduk sendirian, lalu duduk di sampingnya. "Ini untukmu," katanya sambil menyodorkan salah satu gelas. "Terima kasih," balas Sekar dengan senyum lembut. Ia menyeruput teh itu perlahan, rasanya manis dan menyegarkan, persis seperti kehidupannya. "Saat ini, apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Hendra, matanya tertuju pada ladang-ladang yang mulai dipenuhi bayangan senja. "Aku hanya memikirkan betapa jauhnya perjalanan kita sampai di sini," jawab Sekar pelan. "Dulu, aku begitu yakin bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan di kota besar dengan kemewahan dan kekayaan. Tapi sekarang, aku baru sadar bahwa kebahagiaan sejati ada di sini, di hati kita, di hubungan kita, dan di cara kita menjalani hidup." Hendra tersenyum mendengar kata-kata itu. "Aku senang kamu akhirnya menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri," katanya. "Kamu tahu, aku selalu percaya bahwa kamu memiliki potensi besar untuk menjadi lebih dari sekadar gadis yang bermimpi tentang kehidupan glamor. Kamu punya hati yang besar, Sekar." Sekar merasa dadanya hangat mendengar pujian itu. Ia memandang Hendra, pria yang awalnya ia tolak karena kesederhanaannya, tetapi kini telah menjadi pusat dunianya. "Dan aku bersyukur telah menemukanmu," katanya dengan suara penuh rasa syukur. "Meskipun awalnya sulit, aku sekarang tahu bahwa cinta sejati tidak datang dengan kemewahan atau status sosial. Cinta sejati hadir dalam bentuk ketulusan, kesetiaan, dan kerja keras." Hendra menggenggam tangan Sekar erat-erat. "Kita sudah melewati banyak hal bersama-sama, dan aku tahu apapun yang akan terjadi di masa depan, kita akan selalu menghadapinya bersama." Beberapa minggu kemudian, Sekar dan Hendra memutuskan untuk membangun sebuah rumah baru di tepi desa, tepat di antara ladang dan hutan kecil. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman untuk mereka berdua. Dari sana, mereka bisa melihat matahari terbit setiap pagi dan mendengar suara alam yang menenangkan. Mereka juga mulai sering mengundang keluarga dan teman-teman untuk berkumpul, berbagi makanan, dan bercerita tentang kehidupan. Sekar juga mulai aktif membantu komunitas lokal dengan cara yang lebih besar. Ia mendirikan program pelatihan bagi wanita-wanita muda di desa untuk belajar keterampilan baru, seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, dan mengelola usaha kecil. Program ini didukung penuh oleh Hendra yang menyediakan modal dan fasilitas. Banyak wanita di desa yang merasa terinspirasi oleh perubahan Sekar, dan mereka mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari luar, tetapi bisa dibangun dari dalam diri sendiri. Suatu sore, saat Sekar sedang duduk di halaman rumah barunya, ia melihat seorang anak kecil berlarian di ladang bersama anjing kecilnya. Anak itu tertawa riang, wajahnya berseri-seri. Sekar tersenyum melihat pemandangan itu. Ia memandangi perutnya yang mulai membesar, tanda bahwa ia dan Hendra akan segera menjadi orang tua. "Kamu sedang memikirkan apa lagi?" tanya Hendra, yang tiba-tiba muncul di belakangnya. "Tidak apa-apa," jawab Sekar sambil tertawa kecil. "Aku hanya berpikir bahwa hidup ini jauh lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan kebahagiaan seperti ini." Hendra duduk di sampingnya, memeluknya erat. Kehidupan memang penuh kejutan. Kadang-kadang, kita harus kehilangan sesuatu dulu untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Sekar mengangguk, lalu bersandar di bahu Hendra. Matahari semakin turun, meninggalkan langit yang dipenuhi warna-warni senja. Desa Kebonagung tampak damai, penuh dengan kehangatan dan cinta. Sekar merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini, di sisi pria yang mencintainya dengan sepenuh hati, di tengah masyarakat yang menerimanya apa adanya, dan di dalam kehidupan yang sederhana namun penuh makna.